Pandemi virus corona mengakibatkan terjadinya penurunan ekonomi negara. Penurunan tersebut dapat dilihat dari berkurangnya pendapatan negara, jumlah lapangan kerja, penjualan retail, dan industri manufaktur. Bahkan sejumlah negara mulai dari Jerman, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Italia, Prancis, hingga Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi. Dikutip dari Forbes, resesi adalah penurunan kondisi ekonomi yang signifikan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Resesi terjadi ketika suatu negara mengalami produk domestik bruto negatif, meningkatnya jumlah pengangguran, penurunan penjualan retail, kontraksi pendapatan, dan manufaktur yang mengalami kontraksi berkepanjangan. Resesi ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi adalah suatu masalah yang datang secara tiba-tiba dan membawa dampak buruk bagi ekonomi. Seperti halnya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Yang kedua, utang yang berlebihan, yaitu suatu kondisi ketika tidak dapat membayar tagihan karena hutang yang terlalu banyak. Ketiga, gelembung aset. Gelembung aset adalah kondisi ketika nilai aset melonjak tinggi secara irasional. Hal ini membuat investor berbondong-bondong membeli aset. Ketika melakukan investasi dengan terlalu optimistik, resesi akan terjadi jika tidak ada kesiapan untuk menghadapi pecahnya gelembung tersebut, yaitu saat nilai aset menurun. Keempat, terlalu banyak inflasi. Bank sentral mengendalikan inflasi dengan menaikkan bunga bank. Namun, ketika terjadi terlalu banyak inflasi, kenaikan bunga bank justru akan membuat terjadinya resesi ekonomi. Kelima, terlalu banyak deflasi. Deflasi adalah ketika harga menurun dari waktu ke waktu, kemudian menyebabkan upah berkontraksi sehingga menekan harga. Yang keenam, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini membuat orang kehilangan lapangan kerja. Tenaga manusia digantikan dengan teknologi dan robot. Jika tidak dapat berevolusi dengan cepat menanggapi perkembangan teknologi, akan terjadi resesi ekonomi. Resesi ekonomi memiliki efek domino yang mempengaruhi jalannya kegiatan ekonomi. Misalnya ketika investasi anjlok, lapangan pekerjaan akan berkurang. Berkurangnya lapangan kerja mempengaruhi terhambatnya produksi barang dan jasa sehingga menurunkan PDB. Hal ini akan berimbas pada sektor-sektor perdagangan lainnya. Badan Pusat Statistik memaparkan grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kanal YouTube-nya. Berdasarkan data tersebut, Indonesia mengalami kontraksi di kuartal 2 2020 sebesar minus 5,32%. Angka ini lebih besar dibanding dengan perkiraan Bank Indonesia dan pemerintah. Meski begitu, Indonesia tidak mengalami resesi, sebab kondisi pertumbuhan negatif ini baru pertama kali dialami. Sedangkan resesi adalah setelah pertumbuhan negatif terjadi 2 kuartal berturut-turut. Seorang peneliti Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, menjelaskan apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kontraksi ekonomi ini. Pertama, masyarakat harus berhemat. Kedua, menyisihkan pendapatan untuk hal yang darurat. Ketiga, menunda belanja untuk keperluan tersier dan sekunder. Hal yang harus diutamakan adalah makanan dan kesehatan. Untuk UMKM, Bima menyarankan untuk beradaptasi dengan kemampuan beli konsumen. Misalnya produk yang biasa dijual dengan harga Rp5.000 diturunkan menjadi Rp3.000. Dengan begitu, masyarakat masih dapat membeli dan usaha tetap berjalan.